Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5, kita lanjutkan untuk materi PAI-nya, yaitu kita akan belajar tentang Asmaul Husna. 4 ya, 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Ahad, Al-Qayyum. Nah, 4 ini yang akan kita pelajari Asmaul Husnanya di kelas 5. Ya, selanjutnya kita masih ingat ya teman-teman ya, Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik atau nama-nama indah Allah. Jumlahnya ada 99. Dari kelas 1 kita sudah belajar ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, sampai sekarang kita akan membahas Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Mumit, yang artinya maha mematikan, Al-Hayyu, maha hidup, Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad, Maha Esa, dari kata wahidun, satu. Allah itu Maha Esa. Ya. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Ya, teman-teman, yang pertama kita akan belajar Asmaul Husna yang pertama, yaitu ada Al-Mumit. Tulisan Arabnya ada di bintang kuning warna besar, Al-Mumitu, yang artinya yang maha mematikan. Yang maha mematikan ya. Kemudian dalilnya ada di Quran surat Al-Ankabut ayat 57, bunyinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, ini udah sering dengar ya teman-teman ya. Semua yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Manusia tidak dapat menghindar dan tidak perlu takut. Ya, jadi kita ketahui hidup di dunia ini hanya sebentar ya teman-teman ya. Kita di dunia ini harus banyak-banyak mencari bekal untuk hidup setelah mati nanti ya, untuk kehidupan yang kekal, yang abadi nantinya. Kita di dunia ini juga sedang antri ya, kita nggak ada yang tahu kapan kematian itu menjemput kita. Ada yang anak-anak sudah diambil nyawanya, ada yang usia SD, ada yang anak kuliahan, ada yang sudah tua diambil nyawanya. Nah, itu juga merupakan kehendak Allah, yaitu mematikan makhluknya. Itu kuasanya Allah ya teman-teman ya. Nah, tentunya kita menginginkan kebahagiaan setelah mati. Bagaimana caranya? Nah, di sini selanjutnya. Nah, berikut cara meneladani sifat al-mumit, yaitu dengan selalu beramal yang solih, berbuat yang baik-baik, agar di akhirat nantinya mendapat balasan yang setimpal, yang baik juga. Nah, kemudian selalu berdoa, ya, ini jangan lupa teman-teman selipkan ketika sholat, selalu berdoa agar dimatikan dalam keadaan yang husnul khotimah, gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kita akan belajar Al-Hayyu, tulisannya pakai hak, Al-Hayyu, yang artinya yang maha hidup. Nah, di sini mengandung arti bahwa yang memberi hidup, kemudian memberi rezeki, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya ada di Quran surat Ali Imran ayat 2 ya teman-teman ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi adanya kehidupan di dunia ini itu merupakan bukti bahwa Allah itu bersifat Al-Hayyu. Nah, untuk kehidupan Allah dan makhluk ciptaannya itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi, untuk kehidupan Allah itu kekal, tidak akan mati, tidak rusak. Berbeda dengan makhluk ciptaannya, itu ada batasan. Kehidupannya itu ada batasannya ya. Nah, untuk meneladani sifat dari Al-Hayyu ini, nah, kita harus menjaga dan mengisi hidup dengan hal-hal yang bermanfaat, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makan yang halal dan tidak berlebihan, kemudian mandi dan olahraga yang teratur. Nah, ini ya teman-teman ya, tugas kita sebagai manusia yang sudah diberi kehidupan oleh Allah, kita jaga dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Tulisan Arabnya Al-Qayyumu, yang artinya maha berdiri sendiri. Jadi Allah di sini adalah zat yang maha mandiri, tidak bergantung kepada makhluknya.
ya. Kemudian dari sini, dari nama Al-Qayyum ini, kita bisa mengambil pelajaran, hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat yang mandiri. Teman-teman latihan mandiri ya, sekarang udah kelas 5, dalam segala situasi dan kondisi. Nah, misal contoh mandiri yang bisa teman-teman lakukan. Mencuci piring setelah makan, kemudian menata kamarnya ketika bangun tidur, ya, biar tidak merepotkan orang tua lagi. Teman-teman sudah besar, sudah kelas 5, jika itu tanggung jawabnya bisa teman-teman lakukan, ya dikerjakan dengan semaksimal mungkin, gitu ya teman-teman ya. Untuk meneladani sifat dari Al-Qayyum ini, nah seorang muslim harus selalu mandiri. Jadi kita harus selalu berbuat mandiri dan optimis, yakin kalau kita bisa melakukan. Kemudian berusaha mengerjakan segala sesuatu secara mandiri dan maksimal. Dan terakhir, buang sifat malas dan lawannya optimis ada pesimis. Gitu ya teman-teman ya. Untuk Asmaul Husna yang keempat, ada Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Dari Wahidun, satu ya. Esa itu artinya satu. Dalilnya ada di Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Nah, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, di sini Al-Ahad mempertegas bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai dan menyerupai Allah. Allah itu tunggal dan tidak mempunyai sekutu. Jadi kalau ada yang menyekutukan Allah atau nama perbuatannya disebut dengan syirik, nah itu termasuk perbuatan dosa besar ya teman-teman ya. Untuk meneladani dari Al-Ahad ini, yaitu cara meneladani dari sifat Al-Ahad, yaitu kita beribadah, kita berdoa, dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan ya, membaca buku PAI-nya yang ada di halaman 17 sampai 22 ya. Jadi masih tentang 4 Asmaul Husna tadi, gitu ya. Untuk tugasnya PAI di sini Usmel tuliskan 5 soal. Silahkan nanti dikerjakan di buku tulis PAI dan difotokan ke Usmel jika sudah selesai. Itu ya teman-teman ya. Untuk materi PAI hari ini Usmel cukupkan ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan untuk materi iman kepada kitab Allah ya. Oke, akhirul kalam, Usmel tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.